إيه أصير أحسن، أصير أحسن، أصير أحسن. إيه أصير أحسن، أصير أحسن، أصير أحسن. إيه أصير أحسن ولا يمنعني شيء، مدام راسي حي بسوي اللي علي. إيه أصير أحسن بما إني نويت وعزمت وخطيت بكمل ما بديت. إيه أصير أحسن ولا يمنعني شيء، مدام راسي حي بسوي اللي علي. إيه أصير أحسن بما إني نويت وعزمت وخطيت بكمل ما بديت. ماني خايف ولاني واقف، أنا ماشي وقلبي شايف. التحدي أدواه عندي حتى لو بصعب وأقسى مواقف. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Kepada seluruh para santri, kepada para santriwati, kepada para tamu pada teras kehidupan ilmu, dimanapun kita berada, dimanapun kita bersua, semoga Allah memberikan kepada kita kesehatan, Allah memberikan kita keberkahan. Yang tidak kalah pentingnya, semoga Allah senantiasa memberikan hati yang tawadhu, hati yang membumi, hati yang merendah. Karena kebenaran dan ilmu itu sebagaimana air, dia tidak pernah mengalir ke tempat yang tinggi. Tetapi sesungguhnya ilmu dan kebenaran selalu mengalir ke tempat-tempat yang rendah. Tempat yang rendah, tempat berkumpulnya air dari berbagai aliran mata air dan mata sungai. Mereka berkumpul di tempat yang rendah. Hati yang merendah itu menjadi syarat mutlak bagaimana berkumpulnya kebenaran dan ilmu. Dan inilah yang kita harus minta kepada Allah. Seiring kita meminta kesehatan, maka kita meminta semoga kita diberikan hati yang tawadhu. Semoga jabatan Bapak dan Ibu, semoga statusnya antum-antum semuanya yang hadir tidak menjadikan hati kita meninggi. Kekayaan yang kita peroleh tidak menjadikan kita menjadi jumawa. Adapun ilmu ataupun amal yang sudah kita lakukan tidak menjadikan kita menjadi sombong. Tetapi sesungguhnya semoga apapun karunia yang Allah berikan kepada kita, betul-betul menjadikan hati kita merendah, hati kita membumi, supaya berkumpul kebenaran pada kehidupan kita, berkumpul setiap nasihat dan hikmah pada setiap teras kehidupan kita, dan menunjukkan kualitas kita di dalam kehidupan. Kalau kita punya kesehatan, tapi ternyata kita tidak memiliki hati yang bersih, maka tidak ada manfaatnya kita memiliki kesehatan kalau hati kita tidak bersih. Tetapi kesehatan itu akan optimal dengan keberkahan ketika kita memiliki hati yang tawadhu, hati yang bersih. Kepada Allah kita berharap. Alhamdulillah, tentunya senang sekali kita berjumpa, senang sekali kita bertemu. Dan setiap karunia yang Allah berikan kepada kita syukuri. Supaya dengan syukur itu ibarat tali yang mampu mengikat setiap karunia pada makna yang kita peroleh. Banyak orang yang memperoleh kenikmatan karunia, tetapi belum tentu dia mendapatkan makna pada setiap barang ataupun karunia. Banyak orang punya motor, punya mobil, punya rumah, tapi makna pada apa yang dia miliki tidak ada. Banyak orang yang punya motor, tapi maknanya tidak ada. Banyak orang yang punya mobil, tetapi makna yang ada pada mobil itu sudah hilang. Karena mungkin kurang bersyukur, akhirnya setiap dia mobil, dia selalu terpesona dengan mobil orang lain yang belum dia miliki. Banyak orang yang punya motor, tapi dia selalu di dalam perjalanan motornya, dia benci kepada motornya dan dia pengen membuang motornya. Tapi dia tidak bisa karena memang tidak ada yang dia punya kecuali motor itu. Itulah yang kita khawatirkan. Makna pada karunia itu hilang kalau kita tidak bersyukur kepada Allah. Syukur itu ibarat tali, mengikat makna pada setiap karunia yang Allah berikan dalam kehidupan ini. Karena setiap makna yang hadir pada setiap karunia menjadikan apa yang kita rasakan, sensasinya, kebahagiaannya itu akan berbeda dengan orang yang memiliki karunia tetapi tidak memiliki makna pada karunia itu. Ada orang yang punya banyak rumah, tapi rumahnya yang banyak itu tidak memberi makna.
malah justru dia tambah gelisah, dia tambah bingung. Anak-anak yang dia ingin berikan rumah-rumah itu justru menjauh dan memusuhi dia. Bukankah itu kehilangan makna pada rumah-rumah yang dia miliki? Ada orang yang punya mobil banyak, setiap anaknya punya mobil. Tapi ternyata anaknya tidak pernah berada di rumah. Dia disiksa dengan kerinduan ketika sulit berjumpa dengan anak-anaknya. Karena anaknya hobi untuk pergi keluar rumah dan jarang meminta izin dan berkumpul dengan keluarganya. Berarti mobilnya sudah kehilangan makna. Itulah yang kita khawatirkan. Hilangnya makna pada setiap karunia itu lebih parah daripada hilangnya barang itu. Banyak orang yang khawatir rumahnya hilang, mobilnya hilang. Tapi yang dia tidak khawatirkan adalah hilangnya makna pada barang-barang yang dia miliki. Orang memiliki mobil sport berjejer-jejer. Sampai dia pun bingung kapan menggunakan itu. Ujung-ujungnya juga pakai ojek. Itu kan maknanya pada barang yang dia miliki sudah hilang. Ada orang punya sepatu hingga puluhan, ratusan bahkan. Dia punya kamar sendiri untuk merawat sepatunya. Tapi fungsi pada sepatu itu sudah hilang ketika dia sudah bingung. Kapan pakai ini, kapan pakai ini, kapan pakai ini. Hanya menjadi pandangan yang memanjakan matanya. Tapi tidak pernah menghantarkan kebahagiaan pada oase hatinya. Ini loh yang kita khawatirkan. Jangan sampai setiap karunia, jangan sampai setiap nikmat yang Allah berikan kepada kita kehilangan maknanya ketika kita kurang bersyukur. Syukur itu ibarat tali. Dia mengikat makna, menghadirkan pada hati dan jiwa kita terhadap setiap karunia supaya kita betul-betul bersukacita ketika mendapatkan karunia itu. Ada orang yang beli mobil biasa, ada orang yang beli mobil itu bersukacita karena maknanya itu betul-betul Allah hadirkan. Ada orang punya anak itu senang, ada orang yang punya anak biasa. Bahkan tidak sedikit ada orang yang punya anak sedih. Itu kan maknanya sudah hilang. Nah, inilah yang menjadikan kita terus bersyukur kepada Allah atas seluruh karunia yang Allah berikan pada kehidupan kita supaya makna itu hadir. Dan itu tidak bisa kita peroleh. Makna pada setiap karunia yang Allah berikan pada kita kecuali kita bersyukur kepadanya. Syukur itu merupakan bagian dari salah satu pekerjaan tauhid dan akidah. Bersyukurlah kita kepada Allah atas nikmat apapun yang sudah Allah berikan kepada kita. Yang kita khawatirkan bukan kuantitasnya, tetapi yang kita khawatirkan adalah hilangnya makna pada karunia sebelum hilangnya barang itu dari mata kita. Kepada Allah kita bersyukur. Seluruh sahabat-sahabat yang kami cintai dan semoga kita menjadi keluarga di antara keramaian umat. Tentunya salah satu di antara banyak perintah yang Allah tetapkan kepada para penempuh jalan keimanan. Para penempuh jalan keimanan itu manusianya, orang yang beriman. Para penempuh jalan keimanan itu ditetapkan dan dibebankan kepada mereka beberapa perintah. Salah satu di antara perintah itu adalah bagaimana setiap manusia itu bersungguh-sungguh pada kualitas hidupnya. Dan itu adalah bagian yang Allah sudah sampaikan di dalam banyak ayat. Imam Nawawi di dalam kitab Riyadhus Shalihin, beliau sampai menuliskan bab khusus mujahadatun nafsi, yaitu bersungguh-sungguh kepada diri dan bersungguh-sungguh pada jiwanya, karena itu merupakan bagian dari kualitas keimanan ketika kita bersungguh-sungguh mengalahkan berbagai macam problem-problem yang ada pada diri kita. Makanya di dalam surat Al-Ankabut 69 Allah juga memerintahkan kita untuk bersungguh-sungguh. Ketika Allah itu katakan di dalam ayat ini, walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Siapapun yang bersungguh-sungguh pada jalan kami, maka kami akan menunjukkan jalan-jalan kepada mereka. Allah akan berikan petunjuk, Allah akan berikan kebaikan, Allah berikan solusi kepada mereka yang senantiasa bersungguh-sungguh di dalam mengatasi segala problem-problem dalam kehidupan mereka. Mengatasi berbagai macam kelemahan-kelemahan yang Allah sematkan kepada manusia. Tentunya Allah ketika menciptakan manusia, Allah ciptakan manusia memiliki berbagai macam kekurangan-kekurangan secara internal. Bukan karena Allah tidak mampu menciptakan manusia itu sempurna. Sebagaimana malaikat. Mudah bagi Allah. Allah ciptakan malaikat sempurna. Tidak memiliki kekurangan ngantuk, malas, dan sederet kekurangan-kekurangan yang sering kita jumpai pada kehidupan manusia. Allah mampu menciptakan manusia kayak malaikat itu gampang. Kun fayakun jadi.
Tapi kenapa Allah ciptakan manusia dengan segala macam kekurangan-kekurangan yang dia miliki? Karena memang pada dasarnya kita mendapati dan kita menjumpai bahwasanya di dalam kehidupan manusia itu mereka memiliki kekurangan. Dan kekurangan itu Allah berikan dan Allah sematkan. Supaya betul-betul kita mampu untuk dilihat oleh Allah. Siapa yang bersungguh-sungguh mengatasi kekurangan pada dirinya, dan siapapun yang telah mengatasi kekurangan pada dirinya. Sesungguhnya mereka adalah orang yang terbaik dan mereka menjadi muslim yang hebat. Makanya Allah kemudian inilah yang menjadikan kita akhirnya memahami betul bahwasanya kita tidak akan pernah menjadi muslim hebat sampai betul-betul kita mampu untuk mempelajari bagaimana pola Al-Quran ketika membentuk manusia itu menjadi manusia hebat. Dan salah satu di antara amanah yang harus kita selesaikan di dalam menjadikan diri kita menjadi muslim hebat itu adalah menyelesaikan satu persatu PR pada kekurangan diri kita, pada keterbatasan diri kita. Dan kita harus betul-betul memahami kelemahan kita itu apa saja, kita berusaha untuk menyembuhkannya, berusaha untuk memberikan terapi dan obatnya supaya betul-betul kita mampu melejitkan potensi diri kita selaku manusia ketika kita telah menyelesaikan berbagai macam keterbatasan sesuai dengan petunjuk Allah dan Rasul-Nya. Makanya betul ya, sampai Ahlul Hikmah itu berkata bahwasanya musuh terbesar manusia itu ya pada dirinya. Musuh terbesar manusia itu ya pada hawa nafsunya, dan musuh terbesar manusia itu pada kekurangan-kekurangan karakter yang Allah sematkan dan Allah tempelkan kepadanya untuk menjadi ujian baginya di dalam dia menghambakan diri kepada Allah. Nah, inilah yang menjadikan kita di dalam kajian panjang kita bagaimana kita membentuk manusia muslim yang hebat di dalam kehidupan mereka, hebat di hadapan Allah. Maka kita masih membahas apa sih problem internal, menyelesaikan kendala-kendala diri kita untuk melejitkan potensi diri kita. Karena potensi diri kita tidak akan pernah melejit. Kita tidak akan pernah menjadi imam bagi orang yang bertakwa. Kita tidak akan menjadi rahilah yang mampu memberikan solusi dalam setiap problem yang dimiliki oleh diri kita, keluarga kita, dan umat kita. Kalau diri kita pun tidak menyelesaikan keterbatasan dan kekurangan yang ada dan melekat pada diri kita. Siapapun kita, ustadz atau bukan ustadz, ulama atau tidak ulama, pasti punya keterbatasan. Yang itu merupakan fitrah pembawaan semenjak kita lahir sebagai manusia. Dan inilah yang menjadikan kita membahas apa sih problem-problem yang ada pada diri kita. Suka malas, kemudian suka mencari popularitas, itu adalah problem-problem yang kemarin sudah kita bahas. Dan kita akan menuju kepada problem berikutnya. Dari karakter internal pada diri kita, dan kita harus mengatasi kendala pada diri kita. Sekali lagi, karena kualitas kehidupan kita berbanding lurus dengan kita menyelesaikan apa yang menjadi kendala dalam diri kita sebagai seorang muslim. بيض الله قلبك بيض الله قلبك Maka salah satu penyakit dasar yang dimiliki oleh manusia itu apa? Selain dari mencari popularitas, kemudian pola pikirnya yang berantakan, bagaimana dia terhinggapi dengan penyakit malas, sehingga tidak ada komitmen dan kemauan serta tekad yang besar pada hidupnya yang sudah kita bahas. Maka karakter manusia berikutnya yang menjadi kekurangan mereka yaitu adalah manusia itu suka sekali untuk membantah, dan manusia itu suka sekali memiliki banyak alasan untuk menghadirkan pembenaran atas segala kekurangan-kekurangan dan kesalahan yang dia lakukan di dalam kehidupan. Ini salah satu karakter manusia. Makanya kemudian kita dapati di dalam surat Al-Kahfi 54, wa kanal insanu aksaru syai'in jadala. Sesungguhnya manusia itu banyak membantah. Ini merupakan karakter. Dan sesungguhnya Allah menyampaikan pada ayat ini surat Al-Kahfi 54
Maka dikatakan oleh Allah wa kanal insan aksaru syai'in jadalah. Di situ disebutkan wa kanal insanu. Bahwasanya manusia itu yang memang karakternya suka membantah. Mereka suka membantah walaupun telah dijelaskan kepada mereka pelita petunjuk, sudah disampaikan kepadanya kebaikan, sudah disampaikan kepadanya hikmah, tetapi karakter kita terkadang sulit untuk menerima masukan. Sulit untuk menerima nasihat dan sulit sekali untuk meningkatkan kualitas kita, lalu kita beralasan, bermacam-macam dan suka membantah. Di mana bantahan yang kita berikan hanya untuk membenarkan sikap kita yang mungkin salah dan mungkin tidak pernah baik. Inilah yang kemudian kita harus paham. Jadi karakternya saya, karakternya Pak Eka, karakternya semua orang yang ada di sini adalah karakter kita ini adalah karakter yang suka membantah. Makanya ada sebuah peristiwa, ada sebuah kisah nyata dalam satu riwayat Bukhari diterangkan. Dalam satu riwayat Bukhari disampaikan bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah mendatangi Ali dan pernah mendatangi Fatimah. Kita tahu ya, Ali dan Fatimah dua-duanya penduduk surga. Salah satu wanita surga adalah Fatimah bintu Muhammad radhiyallahu anha. Dan salah satu di antara penduduk surga adalah Ali bin Abi Thalib. Istrinya penduduk surga, mertuanya pemimpin surga, dua anaknya Hasan dan Husain itu merupakan penghulu atau merupakan pemimpin para pemuda di surga. Itulah keluarga Ali, keluarga surga. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah beliau mendatangi Ali dan Fatimah yang didapati oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak melaksanakan sholat malam. Jadi Rasulullah itu memeriksa kepada keluarganya. Dan ternyata beliau menjumpai Ali dan Fatimah tidak sholat malam, tidak sholat tahajud. Nah, disinilah kita paham ya, berarti kewajiban orang tua itu tetap ada terus. Walaupun anak-anak kita sudah menikah, tetap kita kasih tahu apa yang harus mereka lakukan, saling menasihati dengan cara yang baik. Jangan merasa kalau jadi orang tua, anak kita sudah menikah, sudah punya keluarga, berarti kita sudah lepas tangan. Tidak pernah mengurusi, tidak pernah hadir, tidak pernah mengingatkan, dan hanya menjadi orang tua selayak pemadam kebakaran. Kalau ada masalah baru datang, tidak bisa gitu. Tetap orang tua punya otoritas untuk mengarahkan, tentunya dengan cara yang ma'ruf, dan bukan mengintervensi. Tentunya segala keputusan tetap diberikan kepada sang anak ketika mereka sudah dewasa. Tapi mengarahkan itu tetap menjadi kewajiban. Bapak-bapak walaupun anaknya sudah menikah, jangan sungkan untuk mengingatkan kepada menantunya, nak, kemarin sudah sholat malam enggak? Bulan ini kapan kamu sholat malam? Boleh. Sebagaimana Nabi ketika mendatangi Fatimah dan mendatangi Ali dan didapati mereka berdua tidak melaksanakan sholat malam. Ya, ini yang kita harus ambil pelajaran. Tentunya ketika mengarahkan sama anak, tentunya dengan bahasa yang ma'ruf, dengan bahasa yang bijaksana, supaya anak kita mampu mencerna kebaikan ketika kita mengarahkan mereka. Maka kemudian pada saat itu Ali bin Abi Thalib lalu berkata, duhai Rasulullah, yang sesungguhnya jiwa kami berada pada genggamannya Allah. Kalaulah Allah itu berkehendak, maka Allah akan membangunkan kami dan akan membangkitkan kami. Ya kalau Allah tidak berkehendak, ya kami tetap akan tidur. Itu perkataan Ali pada saat itu. Mungkin karena beliau saking ngantuknya, beliau menjawab itu kepada Rasulullah. Ya. Dan sesungguhnya hadis ini diceritakan oleh Ali sendiri. Ini merupakan bagian dari sebuah penjelasan, berarti Ali itu menyesal. Gitu loh. Sebenarnya menyesal pada saat itu. Jadi ketika Rasulullah mengatakan, kenapa kalian berdua tidak sholat malam? Lalu jawaban Ali adalah, ya Rasulullah, sesungguhnya jiwa kami berada dalam genggamannya Allah. Kalau Allah ingin membangkitkan kami untuk sholat, ya pasti akan dibangunkan kami. Kalau enggak, ya enggak. Lalu ketika Rasulullah mendengar jawaban itu, maka Rasulullah itu kemudian berpaling. Rasulullah tidak menjawab perkataan saya, kata Ali. Kemudian saya mendengar beliau berkata, sembari beliau memukul pahanya. Jadi sembari beliau menepuk pahanya, kemudian beliau itu membacakan salah satu ayat di dalam surat Al-Kahfi 54. Wa kanal insan aksaru syai'in jadala. Memang manusia itu suka membantah. Nah, ini diceritakan Ali karena Ali menyesali apa yang beliau ucapkan ketika menyampaikan itu kepada Rasulullah SAW.
Maka ini kemudian menunjukkan kepada kita bahwasanya karakter manusia itu memang terkadang suka membantah. Mereka suka membantah, mereka sulit untuk menerima nasihat, mereka sulit untuk menerima masukan untuk membangun dirinya. Berapa banyak bawahan ketika diberitahu sama atasan, atasannya sudah menyampaikan dengan cara yang baik. Atasannya sudah menyampaikan dengan bahasa-bahasa yang lembut. Tapi terkadang manusia itu sensitif kalau sudah berkaitan tentang masukan. Ya. Jadi terkadang kita ini sensitif, ya itulah yang menjadi tabiatnya manusia. Kita menjadi sensitif dan sifat sensitif ketika kita menerima sebuah masukan menjadikan kita suka membantah dan suka mendatangkan alasan untuk membenarkan apa yang telah kita lakukan, untuk membenarkan apa yang tidak kita lakukan. Itulah manusia. Makanya Allah kemudian menyampaikan kepada kita pada surat Al-Qiyamah ayat 14 dan 15. Balil insanu ala nafsihi basirah walau alqa ma'adhirah. Manusia itu sebenarnya yang paling tahu tentang dirinya. Apa yang dilakukan itu benar atau salah, apa yang tidak dilakukan itu sebenarnya tepat atau tidak tepat. Itu sebenarnya manusia yang lebih tahu. Balil insanu ala nafsihi basirah. Manusia itu sama dirinya sendiri itu lebih tahu. Walau alqa ma'adhirah. Walaupun manusia itu suka mengemukakan banyak alasan di dalam apa yang dia perbuat dan apa yang dia kerjakan. Ketika mereka itu suka beralasan. Nah inilah yang menjadi salah satu di antara hal. Karakter kita, bahwasanya karakter kita itu harus betul-betul menjadikan hati kita tidak gampang untuk membenarkan perilaku-perilaku yang salah kepada diri kita. Kalau kita tidak keras kepada diri kita untuk mengubah diri kita dan mengubah tabiat dan karakter yang ada pada diri kita, kalau kita tidak keras kepada diri kita, siapa yang mampu untuk membentuk karakter kita menjadi baik? Karena ini sudah karakter yang Allah fitrahkan kepada manusia itu memang suka membantah. Bahkan Ali bin Abi Thalib pun pernah mengatakan itu kepada Nabi. Walaupun beliau sangat menyesal, makanya beliau menyampaikan hadis ini supaya kita tidak perlu melakukan kesalahan yang sama yang pernah dilakukan oleh beliau. Itulah kenapa Ali menceritakan hadis ini. Hadis ini kan bisa disembunyikan oleh sahabat Ali kan? Karena menceritakan tentang salah satu lemahnya beliau, kelemahan beliau yaitu adalah tidak sholat malam pada saat itu. Tapi beliau menyampaikan supaya memberikan sebuah petunjuk. Inilah kondisi hati yang bersih. Dia akan menyampaikan kekurangan, dia akan menyampaikan ilmu walaupun ilmu itu berkaitan tentang kekurangan dirinya. Ya. Jadi akhirnya inilah yang menjadikan kita akhirnya mengerti. Jangan-jangan selama ini kualitas kita tidak bertambah menjadi baik karena kita sulit untuk menerima karena kita sulit untuk keras kepada diri kita. Lalu kemudian kita membolehkan diri kita jatuh di dalam berbagai macam kemalasan dan berbagai macam sikap yang selalu kita benar-benarkan. Lalu kita mendatangkan berbagai macam alasan-alasan untuk membenarkan perilaku-perilaku kita yang kita sendiri sebenarnya tahu bahwasanya perilaku itu salah. Dan akhirnya yang kita lakukan adalah mendebat orang. Kemudian akhirnya kita menyampaikan banyak alasan di dalam kehidupan kita. Setiap ada masukan yang datang dalam kehidupan kita, maka kita tolak. Setiap ada sebuah evaluasi yang didatangkan kepada kita tolak setiap evaluasi itu disebabkan karena kita selalu mencintai diri kita dengan cara yang salah. Ketika kita membenarkan diri kita walaupun diri kita memang tahu kesalahan dan kelemahan serta kekurangan apa yang ada pada kehidupan kita. Kita ini tahu loh kekurangan kita. Allah menyampaikan tadi surat Al-Qiyamah 14. Balil insanu ala nafsihi basirah. Memang manusia itu yang paling tahu kekurangan dia itu ada di mana. Saya yang paling tahu kekurangan saya itu ya saya. Ya, kita semuanya yang hadir di sini yang paling tahu kekurangannya ya kita sendiri. Tapi ketika kita memiliki pengetahuan tentang diri kita, lalu Allah menyampaikan, walau alqa ma'adhirah. Tapi manusia itu memang banyak alasan. Walaupun dia yang paling tahu tentang kekurangan dirinya. Dia itu sebenarnya punya sisi-sisi hati yang jujur. Menceritakan ini loh, kekurangan kamu itu ini. Coba deh, pernah nggak kita berdialog sama hati kita? Lalu hati kita itu ibarat sebuah teropong
yang mengarahkan kita. Ini loh lemahnya kita, lemahnya kamu itu di sini, di sini, di sini, di sini. Lemahnya kamu itu di sini, di sini, di sini. Kamu mudah marah, kamu mudah suudzon, kamu mudah gampangan. Itu sebenarnya hati kita itu sudah tahu kekurangannya. Kamu ini malas, kamu ini cepat kemudian berkeluh kesah gitu. Maka sesungguhnya sisi hati kita itu terkadang pingin ngajak kita bicara. Pernah nggak sadar kita kadang-kadang duduk gitu, kita nyadari, wah saya itu tahu lemahnya saya di sini, di sini. Tapi setelah kemudian hati mencoba berdialog dengan kita, mengarahkan kita, mana titik lemahnya kita, lalu pada saat itulah terkadang kita mendatangkan banyak alasan. Dalam tidak apa-apa, dan lain sebagainya. Dan akhirnya ketika kita mengetahui bagaimana hati sudah menunjukkan arah kepada kita, kekurangan-kekurangan diri kita masing-masing itu macam-macam, tapi kemudian kita tidak menerima nasihat dan tidak berupaya untuk bersungguh-sungguh mengatasi kekurangan-kekurangan yang sudah ditunjukkan oleh hati kita yang masih bersih, yang belum kotor, maka sisa hati yang masih bersih itu yang sering menunjukkan kita kepada kelemahan kita. Nah, itulah yang menjadikan manusia terperangkap kepada kekurangan. Tetapi dia tidak merasa dia telah terperangkap kepada kekurangan, di mana ibarat dia mendaki, dia baru tertahan pada pos 1 dan tidak pernah berhasil mencapai puncaknya. Karena dia bergumul dengan apa yang menjadi kendala pada dirinya ketika tidak berusaha untuk menyelesaikan. Kan begitu. أكون بالقيم العظيمة جدولا نسقي الحياة محبة وفعالا هي هكذا قيم النجاة تحثني فأخوض فيها للنجاة نزالا هي هكذا قيم النجاة تحثني فأخوض فيها للنجاة نزالا لا تسأل المقدام عن سبل العلا ستراه طيرا بالعزيمة جاء أسمو وأجتاز السماء جلالا فأزيد أسراب الغيوم جمالا وألون الدنيا بأجمل بسمة وأكون للخير العميم مثالا. Setiap dari kita pasti punya kelemahan karakter. Ada karakter yang lebih pemalas daripada yang lain. Ada karakter yang suka riak. Sebagaimana kita juga akan diuji dengan dosa. Ujian dosa setiap dari kita itu beda-beda loh. Ada yang teman kita kalau ngelihat seorang perempuan akhwat cantik dikit pusing, ada. Ada teman kita yang terkadang melihat perempuan tetapi dia tidak pusing, tapi dia paling tidak kuat menghadapi masalah fitnah jabatan. Dia itu selalu melakukan 1000 macam satu cara untuk kemudian menjadikan dirinya bisa dapat jabatan. Ada teman kita yang lemah kalau sudah megang duit. Setiap dari kita itu beda-beda ujian dosanya. Maka itulah yang menjadikan kita akhirnya memahami kekurangan kita ada di mana, yang sering diarahkan dan sering diajak bicara oleh sisi hati kita yang masih bersih. Lalu kemudian kita juga memiliki ujian dosa. Yang sejatinya kita tahu ujian dosa kita di mana. Ya kalau kamu tahu betul ujian dosamu pada perempuan, ya jangan pernah membuka pintu komunikasi yang bisa menjerumuskan kamu kepada titik lemahmu. Ya kalau kamu kemudian misalkan kelemahanmu itu adalah bawa duit banyak, ya jangan pernah sekali-kali kamu membuka diri dan menawarkan diri untuk megang uang dan menjadi bendahara. Kan begitu sebenarnya. Maka itu yang menjadikan akhirnya kita memahami. Salah satu di antara terapi panjang yang kita lakukan untuk membentuk karakter kita, karena karakter ketika sudah diarahkan dan dibentuk, maka kita mudah untuk mendapatkan kehebatan sebagai seorang muslim, maka itu adalah menyelesaikan PR. Bagaimana diri kita masing-masing selalu diuji dengan banyak membantah. Dan banyak sekali memiliki alasan untuk selalu membenarkan apa yang kita perbuat. Walaupun kita tahu apa yang kita perbuat itu salah. Bermusuhan misalkan dengan saudara kita, kita tahu kita ini salah. Tapi karena kita tidak mau dipandang salah, maka kita mengemukakan banyak alasan untuk menutupi kekurangan kita. Supaya ketika kita bermusuhan, kita merasa benar dan kita merasa di pihak yang benar ketika bermusuhan.
Inilah karakter manusia ketika memiliki banyak alasan. Para ulama lalu kemudian menerangkan kepada kita, setidaknya ada 3 kondisi manusia itu suka membantah. Jadi manusia itu kalau suka membantah itu biasanya ada 3 kondisi yang kemudian menjadikan manusia suka membantah. Yang pertama, manusia itu manusia itu memiliki alasan banyak membantah itu. Yang pertama, alasannya untuk menutupi rasa malasnya untuk melakukan ketaatan. Ya, dia kemudian menutupi alasan untuk memberikan alasan untuk menutupi malasnya. Sebenarnya manusia itu dasarnya malas. Lalu orang yang malas itu menutup dengan banyak alasan untuk menutupi rasa malasnya. Contoh, ya, dia masih punya orang tua ketika sepuh. Orang tua ketika sudah tua, renta. Dan kita menyadari bahwasanya kunjungan kita kepada orang tua itu sudah mulai jarang. Sebenarnya kita tinggal bagaimana kita istighfar dan kita paksa diri kita. Karena melakukan ketaatan itu memang ada 4 prosesnya. Harus dipaksakan menjadi kebiasaan, menjadi sebuah kebutuhan, dan menjadi kenikmatan. Itu 4-nya. Harus dipaksa dulu. Boleh nggak maksa ibadah itu? Bolehlah, maksa ibadah itu boleh. Berarti tidak ikhlas. Bukan. Tidak ikhlas itu kalau kamu melakukan ibadah bukan karena Allah, itu tidak ikhlas. Tapi kalau kamu melakukan ibadah, kamu paksa, tetapi kamu memaksakan itu karena Allah, tetap ikhlas. Harus dipaksa. Menjadi kebiasaan. Menjadi sebuah kebutuhan, dan puncaknya menjadi sebuah kenikmatan. Tapi manusia kemudian akhirnya ketika mereka tidak memaksa, akhirnya jadilah dia itu memberikan alasan. Sudah tahu salah, tapi banyak alasan. Ya kan? Jadi sudah tahu salah dia. Frekuensi dia berkunjung sama orang tuanya sudah mulai jarang. Bukannya dia menyadari kekurangannya, tetapi dia menutup dengan banyak alasan. Ya iyalah, saya itu kan memang sibuk. Ya, nggak kayak anak-anak yang lainnya. Orang tua lain kan nggak sibuk kayak saya. Duh, kan? Dia nutupin kesalahannya, nutupin kekurangannya, tetapi dengan mendatangkan alasan. Ya, dan itu merupakan salah satu karakternya orang munafik. Orang munafik itu selalu mendatangkan alasan kalau mereka diperintahkan oleh Allah di dalam ketaatan. Makanya ketika mereka diperintahkan untuk berjihad, ketika mereka diperintahkan untuk berjuang, mereka kemudian berkata, kalau kami sanggup, kami pasti akan berangkat. Gitu. Mereka selalu mendatangkan alasan. Gitu. Dengan berbagai macam hal. Kadang-kadang kita ngelihat anak-anak kita sadar loh. Ini kita sama anak kita, komunikasinya itu belum intens. Komunikasinya masih terkesan normatif. Kita belum membangun ikatan hati. Di balik kita berbicara dan ngobrol dengan anak kita. Kita ngobrol sama anak kita, tapi belum tentu hatinya bertemu. Lalu kemudian kita mendatangkan alasan, ya iyalah kan, ya anak saya memang beda kok, super aktif anak saya dibandingkan anak-anak kamu. Anak-anak kamu kan memang kondisinya lebih relatif pendiam daripada anak saya. Alasan didatangkan. Terus mendatangkan alasan. Dari berbagai macam hal yang sering kita temukan dalam kehidupan. Padahal mengemukakan alasan itu tidak menjadikan kualitas apapun pada kehidupan kita. Makanya Allah ngingetin itu, wa kanal insanu aksaru syai'in jadalah, suka bantah, suka datengin banyak alasan. Suka bantah-bantah. Kan? Mau datang ke Ramadan gitu. Ketika kemudian semangatnya sudah mulai turun, malam sudah mulai tidak lagi beribadah. Lalu kemudian berkata, ya kan masih banyak, kan masih ada sekitar 26 hari lagi. Besok-besok deh. Alasan lagi. Terus alasan itu didatangkan. Dan kita terus mengeksus diri kita terus memberikan dispensasi kepada diri kita terus. Tanpa kita menyadari bahwasanya umur sudah terus berjalan menuju kepada Allah. Dan dispensasi-dispensasi yang kita berikan sama diri kita itu tidak memberikan keberkahan apapun kepada diri kita, kecuali kerugian. Karena setiap hari itu merupakan investasi kita berjumpa dengan Allah. Kan setiap hari itu kan perjumpaan kita nanti berjumpa dengan Allah kan. Itulah hari-hari yang kita miliki. Makanya memberikan alasan itu tidak akan pernah melahirkan sebuah kebaikan. Ada suami istri gitu ya.
Ada suami yang menyadari suami istrinya suka marah-marah. Oh, mungkin karena tangki kasih sayangnya kurang. Tapi kemudian dia harusnya paham itu akhirnya, tapi dia beralasan memang istri saya itu ujian bagi saya. Sebagaimana ada seorang istri ketika dia memiliki seorang suami gitu ya, yang dirasa tidak mau mendengarkan ucapan dia gitu. Maka dia berkata, suami saya itu memang begitu. Padahal dia tahu, oh saya itu kurang khidmah. Saya kurang menunjukkan bakti saya sebagai istri, kurang kemudian menservis dia sampai akhirnya mungkin dia ridho kepada hatinya, kepada saya. Mungkin kalau dia ridho kepada servis yang saya berikan, mungkin dia akan mendengar apa yang saya sampaikan. Nah itulah manusia. Wa kanal insanu aksaru syai'in jadala. Memang manusia itu sukanya bantah dan manusia itu sukanya mendatangkan banyak alasan. Ya kalau sudah mendatangkan 1000 alasan, nggak akan ada yang kita mampu lakukan. Nggak ada yang mampu kita kerjakan kalau sudah 1000 alasan didatangkan. Ya sudahlah, begini aja. Dakwah ketika mentok belum diterima. Kita kemudian sering menyalahkan masyarakat. Ya memang masyarakat tuh gitu kebanyakan. Loh, yang disalahkan umat kan? Kan gitu, banyak tabiat kemudian para da'i. Mungkin saya dulu. Ketika melihat ada umat tidak menerima ucapan kita, kita langsung menyalahkan umat. Memang manusia tuh gitu kebanyakan. Tidak mau menerima, padahal kita tidak mengevaluasi mungkin caranya kita, mungkin packaging kita, mungkin kemudian suaranya nggak enak, mungkin kemudian lightingnya nggak bagus, sehingga ketika visualnya itu tidak bagus dilihat, maka menjadikan mereka tidak betah. Tapi kita akhirnya beralasan, memang kebanyakan manusia itu tidak beriman sama Allah. Ini kan alasan. Alasan ini. Maka inilah yang kemudian menjadikan kita harus paham. Hidup ini stop dengan memberikan banyak alasan pada diri kita. Jangan terlalu banyak memberikan dispensasi. Kalau kita tidak mampu keras kepada diri kita untuk mengubah titik-titik lemah yang sudah dijelaskan oleh hati kita yang masih bersih, ya tentunya ini yang tidak akan pernah melejitkan potensi kebaikan dunia dan akhirat kita. Saya yakin kok. Sisi hati kita yang masih bersih sering mengarahkan kita dan menyampaikan kepada kita, ini loh titik lemahmu tuh di sini, titik lemahmu di sini. Kamu kalau sudah megang handphone, enggak ketulungan, kamu enggak peduli orang lain. Kamu kalau sudah begini, kamu enggak ini. Kalau sudah begini, kamu itu yang paling tahu diri kita. Tapi sekali lagi kita beralasan, ya mungkin saya capek kok. Ya kalau nggak megang handphone terus gimana? Alasan terus dirangkai. Pengalihan isu terus dikerjakan untuk mendatangkan alibi bagi diri kita. Tidak apa-apa, kamu gini, terus saja gini. Dan akhirnya tidak ada ujungnya. Ya, stop memberikan alasan kepada diri. Datangkan alasan itu sama orang. Kalau sama orang gini-gini, datangkan alasan. Oh mungkin dia begini, mungkin dia begini, mungkin dia begini. Sama-sama diri kita itu jangan memberikan banyak alasan. Ya, itu yang pertama. فتب علينا توبة تغسل كل حوبات واستر لنا العورات وآمن الروعات اغفر لوالدينا ربي ومولودينا والأهل والإخوان وسائر القلان. اعترفنا بأننا اقترفنا وأننا أسرفنا على لظى أشرفنا. Kemudian ada yang kedua, alasan itu terkadang diberikan untuk mengelak dari kesalahan. Ya. Jadi kemudian untuk mengelak dari kesalahan. Jadi sudah tidak lagi masalah kekurangan, tapi ini sudah maksiat dan dosa. Kalau yang pertama mendatangkan alasan dari berbagai macam kekurangan, sifat malesnya, mungkin ketika sudah ini tidak komunikasinya tidak aktif kepada anak dan lain sebagainya, kekurangan-kekurangan. Yang kedua,
Ini sifatnya lebih besar daripada yang pertama. Dia menjadi orang yang mengemukakan alasan untuk membenarkan dosa dan kemaksiatan. Untuk membenarkan dosa dan kemaksiatan. Jadi akhirnya kalau kemudian dia melakukan dosa dan kemaksiatan, maka dia mendatangkan alasan untuk membenarkan dosa itu kenapa dilakukan olehnya. Ini lebih parah daripada yang pertama. Kalau yang pertama aja sudah parah. Lah ini lebih parah. Mereka kalau kemudian melakukan dosa, maka kemudian mereka akan memiliki 1001 narasi yang dihadirkan untuk membenarkan dosa-dosa yang dikerjakan olehnya. Contoh, ketika dia mencari barang yang haram, rezeki yang haram, maka dia akan berkata, nyari yang haram aja susah, apalagi nyari yang halal. Tuh, datangkan alasan supaya menghalalkan dosa dari profesi yang dia kerjakan. Kalau kemudian dia tiba-tiba terhentak, kok saya ambil riba ya? Nah, dia langsung mendatangkan alasan itu. Sisi hawa nafsunya mendatangkan alasan. Loh, kalau kamu tidak riba, gimana kamu bisa beli rumah? Ya tidak mungkin kalau nabung, nanti ketika sudah nabung 2 tahun, nanti rumahnya sudah naik lagi. Kita lupa bahwasanya yang mencukupkan itu kan Allah. Kata yang mencukupkan Allah itu kan berarti melampaui hitungan matematis, melampaui hitungan matematika. Kalau rumah itu milikmu, pasti datang kok, walaupun kamu tidak mengambil riba. Maaf ya, misalkan gini, ada orang nyicil rumah 15 tahun dengan riba. Setelah 15 tahun dia selesai, lunas. Sebenarnya rumah itu akan datang kepadanya dan menjadi miliknya setelah 15 tahun. Cuma kadang-kadang manusia itu terburu-buru. Lalu dia tidak yakin. Makanya Nabi kemudian sudah mengademkan hati kita. Dengan mengatakan, janganlah lambatnya rezeki menjadikan kamu memotong kompas mengambilnya dengan cara yang haram. Kalau itu rezekimu datang. Tapi kalau lagi lambat datangnya, tunggu aja dengan cara yang benar. Pasti datang. Nah, kita kembali. Orang yang kemudian melakukan riba, terkadang mereka mengadakan berbagai macam 1000 alasan untuk membenarkan dirinya. Dengan mengatakan, loh, kalau saya tidak riba, ya gimana saya bisa dapat rumah? Kalau saya nggak ngeriba, loh saya gimana dapat mobil? Bukankah riba itu jalan yang Allah murkai? Dan ada Allah yang maha kaya. Kenapa kita keyakinannya kepada riba lebih besar daripada janjinya Allah yang maha kaya? Yang parah adalah mendatangkan alasan. Selalu mendatangkan alasan. Karena alasan itu bisa dicari. Alasan itu bisa dicari. Bahkan setingkat iblis pun ketika dia tidak mau bersujud kepada Adam, dia pun mengajukan alasan. Khalaqtani min narin wa khalaqtahu min tin. Kamu menciptakan dia dari tanah dan engkau ciptakan dari api. Datang alasan. Walaupun alasannya itu tidak benar. Ana khairum minhu, saya lebih baik. Kata siapa? Api itu lebih baik daripada tanah. Tanah lebih baik daripada api dalam banyak sisi. Tanah menumbuhkan, tanah mengadakan, tanah membuahkan. Api menghanguskan, api meniadakan, api membakar. Dalam beberapa sisi tanah lebih baik daripada api. Tapi karena narasinya sudah rusak untuk mendatangkan alasan bagi iblis, itulah yang menjadikan mereka menjadi makhluk ar-rajim yang terlaknat, jauh dari rahmatnya Allah. Ketika mereka mendatangkan alasan atas dosa yang dikerjakan. Ya kan? Orang terkadang misalkan melakukan narkoba, lalu mendatangkan alasan kan, ya daripada saya bunuh. Dia mendatangkan alasan, di mana alasan itu untuk membenarkan dosa yang dilakukan dan dikerjakan olehnya. Terus saja semacam itu. Dan akhirnya apa? Dosa tetap dikerjakan, dia mendapatkan kenyamanan dengan dosa itu. Akhirnya dia nyaman dengan dosanya. Kenapa? Karena alasan didatangkan. Ya, karena alasan itu kemudian didatangkan. Makanya pada zaman Umar bin Khattab itu ada yang beralasan takdir gara-gara mencuri. Ketika dia ditangkap dan akhirnya diputuskan hukuman potong tangan, maka dia beralasan, loh, saya mencuri itu karena takdirnya Allah. Loh kan, mencuri yang disalahkan takdir. Mencuri yang disalahkan takdir ini kan parah. Sampai akhirnya Umar bin Khattab cerdas. Ditarik tangannya, dipotong. Kalau begitu saya motong tangan kamu juga karena takdir. Orang tidak sholat, yang disalahkan takdir. Ayo sholat.
hati saya belum dapat hidayah. Loh kan? Mendatangkan alasan. Ya sudah, kamu dapat hidayah duluan. Dah salam ya sama Allah kalau sholat. Itu kan perkataan gitu. Hati saya belum dapat hidayah. Bukan belum dapat, Mas. Tapi mungkin kamu yang tidak menjemput hidayah. Minum aja kamu harus gerak menuju ke dispenser untuk minum kok. Hidayah itu harus dijemput, bukan ditunggu. Bola aja harus dijemput kok. Mana ada pemain bola diem stuck di satu tempat dia dapat bola. Nggak bisa, ngegulin juga nggak mampu. Kalau bola aja dijemput, apalagi hidayah. Orang beralasan macam-macam. Lihat hari ini, orang itu beralasan macam-macam dalam melakukan sebuah perbuatan dosa. Mendatangkan alasan itu lebih parah daripada dosanya. Kenapa? Yang menjadikan orang nyaman berbuat dosa itu karena alasan yang dihadirkan. Ya kalau saya tidak nyari yang haram aja susah kok. Kalau saya nggak pacaran gimana saya tahu gitu loh. Ya ada test drive-nya dulu lah. Naudzubillah min dzalik. Loh sampai kemudian perempuan dianggapnya kayak barang. Di test drive dulu. Ya saya cobain dulu dong. Kita kemudian ini pacaran gimana orang nikah kok. Nggak kemudian ada kenalan dulu, tahu ini. Akhirnya hanya untuk membenarkan perilaku untuk pacaran. Orang tua membiarkan anaknya pacaran pun mendatangkan alasan. Memang zamannya gini kok hari ini. Terus alasan terus didatangkan terus. Dan yang paling parah itu apa? Yang kedua ini daripada yang pertama. Kalau yang pertama beralasan atas kekurangan diri. Tapi yang kedua beralasan untuk mendatangkan alasan atas dosa yang dikerjakan. Orang tua gara-gara tidak mau tegas sama anaknya. Dan dia tidak mau ribut sama anaknya. Padahal orang tua itu terkadang memang harus betul-betul tegas. Mendapati anaknya digandeng sama laki-laki pulang jam 9 gitu. Lalu kita beralasan untuk menutupi dosanya itu. Dengan mengatakan, ya memang zamannya gini, kalau anak kita tidak pacaran, gimana dapat jodoh? Emang Allah mensyariatkan sebuah syariat kemudian lalu dilalui dengan cara berdosa? Kan nggak kayak gitu Allah memerintahkan kita terhadap satu syariat. Lalu syariat itu harus didahului dengan dosa. Mendatangkan alasan. Kenapa kamu nggak ngaji? Ya ini, saya nggak ngaji itu kalau saya ngaji, nanti akhirnya saya tahu. Kalau saya tahu, konsekuensinya panjang. Lebih baik saya tidak tahu, lebih baik saya tidak belajar. Kalau saya tidak belajar, nggak dosa kalau melakukan apapun. Kenapa? Kan saya tidak tahu. Daripada nanti saya ikut kajian gitu, Muslim hebat, di setiap hari Jumat, nanti saya tahu. Kalau saya tahu, saya terbebani dengan sebuah amal. Lebih baik saya tidak tahu. Akhirnya, dia membiarkan dirinya jatuh dalam kebodohan. Padahal jatuh dalam kebodohan itu dosa besar. Para ulama mengatakan jatuh dalam kebodohan dan sengaja bodoh itu dosa besar sekali. Terus semacam itu. Yang kedua itu alasannya apa? Nutupin dosa. Wa kanal insanu aktsaru syai'in jadalah. Memang suka bantah, alasan dirangkai, dibantah setiap perintahnya Allah itu dan dibantah setiap larangan yang diterjang. Terus bantah. Suami ngasih tahu istrinya, bantah semuanya. Itulah yang kemudian menjadi sebuah musibah. Yang ketiga, yaitu adalah ketika ada orang yang mereka itu sok pintar, mereka tidak tahu, mereka tidak ngerti, tapi kemudian mereka itu membantah syariat. Yang dibantah syariat. Lalu kemudian mereka mendatangkan berbagai macam perkara yang kemudian dari syariat itu ditolak. Jadi kalau yang kedua melakukan dosa, mendatangkan alasan. Yang ketiga, mereka menentang syariat dengan banyak alasan. Oh, itu tidak cocok di sini, cocoknya di Arab. Kan Islam rahmatan lil alamin, mana ada Islam untuk Arab doang? Ya sebagaimana Islam diajarkan, sebagaimana itu kita amalkan. Tanpa kita menghujat dan tanpa kita merusak ya tatanan-tatanan kebaikan, selama tatanan-tatanan kebaikan itu tidak bertentangan dengan kitabullah. Maka inilah yang menjadikan kita akhirnya paham. Jadi akhirnya manusia itu memang kebiasaannya membantah. Dan kata-kata ini pernah disampaikan Nabi kepada Ali bin Abi Thalib. Wa kanal insanu aktsaru syai'in jadalah. Sembari beliau memukul pahanya.
Lah inilah yang menjadikan kita di dalam perenungan kita sama dengan saya. Perenungan kita itu apa? Yaitu adalah ketika kita ya bersedikit untuk membantah. Saya berusaha, kadang-kadang ada orang nyampaikan gini. Harusnya kau begini Ustadz, kau boleh gini. Daripada panjang gitu ya kita baca. Oh, ada kebaikannya. Insya Allah Pak, insya Allah Bu. Karena memang kita juga harus paham ya, ada beberapa cara pandang orang dengan cara pandang kita di dalam merumuskan sesuatu kan berbeda. Dia cara pandangnya ke kiri, kita cara pandangnya ke kanan. Dia cara pandangnya ke atas, kita cara pandangnya ke bawah. Tapi terkadang sikap yang baik itu ya menghargai. Ya insya Allah. Nah, jangan terlalu banyak membantah. Jangan terlalu banyak mendatangkan alasan. Yang paling tahu tentang kelemahan kita, dosa-dosa yang kita sering datangkan alasan, yaitu adalah diri kita sendiri. Makanya ayat yang patut menjadi renungan panjang untuk kita adalah wakana balil insanu ala nafsihi basirah walau alqa ma'adirah. Manusia itu yang paling tahu tentang dirinya. CCTV yang paling jujur itu CCTV hati kita terhadap diri kita. Itu CCTV yang paling jujur. Jelasin semua kedok-kedok kita. Noda-noda kita. Semua kekurangan kita. Itu CCTV-nya ada pada diri kita. Allah menyampaikan. Balil insanu ala nafsihi basirah. Manusia itu yang paling tahu kekurangan dirinya. Walau alqa ma'adirah. Walaupun dia sering sekali dengan berbagai macam apa yang dia telah tahu dari dirinya, kekurangannya, dosa-dosanya, kemaksiatannya yang dia kerjakan, walau alqa ma'adirah, ujungnya dia sering sekali memberikan banyak penjelasan, banyak alasan untuk membenarkan apa yang dia perbuat dan apa yang dia kerjakan. Ya. Nah, ini salah satu di antara PR beratnya kita, mengatasi kecintaan kepada pujian manusia, mengatasi diri kita dari sifat-sifat malas, mengatasi diri kita yang suka tidak memaksimalkan pola pikir kita dengan pola pikir yang positif. Ya kan? Manusia itu sukanya tidak berpikir positif gitu ya. Maka salah satu PR besarnya kita adalah mengatasi sifatnya manusia. Yang manusia itu adalah dia yang paling tahu tentang kelemahan dirinya, tetapi dialah orang yang paling banyak mendatangkan alasan. Ya. Makanya kalau orang sudah berusaha menterapi kekurangan ini, maka dia akan menjadi orang yang mudah menerima nasihat. Begini-begini nih, ya insya Allah. Terima kasih masukannya. Sebaik-baik manusia itu salah satunya adalah mereka yang mencintai nasihat yang datang dari Allah dan Rasul-Nya. Semoga Allah memberkahi. Bagaimana kita semuanya lagi berjibaku. Kan kita bareng-bareng ya. Kita ini lagi bareng-bareng berjibaku. Bagaimana kita mengatasi satu persatu kendala pada diri kita. Satu persatu kendala diri kita atasi. Kita maksimalkan potensi diri kita dengan mengatasi kendala pada diri kita. Semoga Allah memberikan rahmat dalam setiap komitmen kita di dalam kebaikan. Semoga Allah memberikan keberkahan dalam setiap kesungguhan kita. Dan sesungguhnya perintah Allah dalam diri kita itu bukan hanya sholat, bukan hanya puasa, tapi bersungguh-sungguh kepada diri kita untuk menyelesaikan dan mengatasi berbagai macam kelemahan-kelemahan dirinya. Dan siapapun yang sudah bersungguh-sungguh pada dirinya, maka Allah janjikan di dalam surat Al-Ankabut 69. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Siapapun yang bersungguh-sungguh pada jalan kami, maka kami akan menunjukkan jalan-jalan kebaikan pada kehidupan mereka yang bersungguh-sungguh mengatasi segala kekurangan, dosa-dosa yang dia miliki pada jalan kehidupannya. بين الرجاء والخوف قلبي طائر ومن اليقين النور
تبيض جوانحي فوق السحاب يطير حرا مدركا نسمو كماله للكون وجه آخر نحيا أنا صنعة أوجدتها يا باري وملكت فيها معصم الإيمان للحق والعدل التواصي بالجمال عبادة حسن التأمل بالإله وصال كالجمال يرى ويطلب نبعه كالقرب حين دعاء تداعب طفلها وتضمه أملا كما حاجاتنا منا إليك نريد